Halo, selamat datang di Alur Cerita Film di Cinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. Film Missing You menceritakan tentang kisah seorang gadis bernama Hae-ju yang diperankan oleh Simon Kyung. Ketika ia berusia 7 tahun, ayahnya yang bernama Detektif Nam dihabisi oleh Kim Ki-bum, seorang pembunuh berantai yang diperankan oleh Kim Sung-oh. Film diawali dengan sidang Kim Ki-bum. Hakim memutuskan jika Ki-bum hanya bersalah pada satu kasus saja, yaitu kematian seseorang bernama Jo Min-jong, sehingga hakim lalu menjatuhkan hukuman hanya 15 tahun penjara. Di belakang ada seorang gadis kecil kini menyaksikan kericuhan yang terjadi dalam persidangan karena putusan yang tidak sesuai dengan harapan para keluarga korban. Ya, gadis itu adalah Hae-ju. Sedangkan rekan sang ayah yang bernama Detektif Dae-yong sangat yakin jika ketua mereka dibunuh oleh Ki-bum. Ia mengatakan jika dirinya akan membuat Ki-bum menerima hukuman yang lebih berat dari ini. Alur pun kembali ke 3 bulan yang lalu ketika Detektif Nam sedang dalam perjalanan pulang menggunakan taksi. Ketika turun, ia tak sengaja bersenggolan dengan seorang pria misterius yang ternyata menyayat lehernya. Dengan sisa tenaganya, ayah Hae-ju lalu pulang sembari memanggil sang anak yang masih tertidur pulas. Keesokan harinya, 2 rekan Detektif Nam pergi mengunjungi rumah mereka. Di sana, Dae-yong turun dengan membawa kue ulang tahun karena hari itu merupakan hari ulang tahun Detektif Nam. Dae-yong kemudian melihat ada darah berceceran, sehingga ia lalu berhati-hati membuka pintu dan melihat pemandangan yang mengejutkan, di mana Hae-ju ternyata tengah duduk memangku mayat sang ayah dengan kue ulang tahun di sebelah mereka. 15 tahun berlalu, hari ini adalah hari kebebasan Kim Ki-bum. Saat ia keluar, Dae-yong lalu melemparkan tahu ke kepalanya karena ia sendiri sangat tidak puas dengan hukuman yang sudah dijalani Ki-bum selama ini. Sementara itu, Shin lalu memperlihatkan Hae-ju yang kini sudah tumbuh dewasa. Ia begitu menyukai musik. Setiap harinya ia selalu menulis catatan motivasi kehidupan yang ia tempel di dinding. Ia tumbuh menjadi gadis yang baik dan selalu membantu orang lain. Dari kejauhan, Hae-ju lalu memperhatikan sang ibu yang sudah menikah dengan laki-laki lain. Saat akan pergi, ia lalu bertemu dengan suami ibunya yang suka berjudi. Hae-ju juga bekerja serabutan di kantor polisi. Ia mengerjakan apa saja yang bisa ia kerjakan di sana. Orang-orang di kantor polisi pun begitu baik dan sangat memperhatikan Hae-ju. Bisa dibilang ia merupakan orang kesayangan para detektif di sana. Di hari kebebasannya, Ki-bum sendiri terlihat sibuk mencari nomor telepon seseorang yang bernama Jong Min-soo dan menghubungi nomor telepon itu satu persatu. Sementara itu di kantor polisi, Dae-yong meminta bawahannya yang bernama Detektif Yu dan Detektif Cha untuk mengawasi Ki-bum. Dalam perjalanan, Detektif Cha yang merupakan detektif baru pun bertanya mengenai Ki-bum. Detektif Yu lalu menceritakan kejadian saat Ki-bum ditangkap. Setelah Detektif Nam dibunuh, rekan-rekannya pun sangat emosi dan berhasil menangkap Ki-bum yang sangat kebetulan saat itu ia juga membunuh kekasihnya yang berselingkuh. Dan informasi itu diperoleh dari seorang informan dan dijelaskan jika Ki-bum menghabisi para korbannya dengan menarik kedua tangan korban ke belakang lalu kepalanya akan ditutupi kresek hingga kehabisan nafas atau dicekik sampai mati menggunakan tali anjing, dan cara membunuhnya tergantung dengan suasana hatinya. Ya, Ki-bum adalah pembunuh yang sangat sadis. Sementara itu di hotel tempatnya menginap, Ki-bum menyewa seorang PSK untuk melayaninya. Ketika melakukan itu, ia pun teringat saat menghabisi sang kekasih yang ketahuan berselingkuh dengan temannya sendiri, sehingga Ki-bum memutuskan untuk menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Setelah melakukan pekerjaannya, PSK tadi pun menghampiri mucikarinya dan mengumpat kesal karena perilaku kasar Ki-bum. Dari kejauhan, ternyata Hae-ju mengawasi mereka berdua dan tak lama kedua detektif itu juga tiba di hotel tersebut. Ketika mucikari itu keluar untuk buang air kecil, tiba-tiba seorang laki-laki berdiri di sebelahnya dan menyayat leher mucikari tersebut hingga tewas. Tak lama pria itu masuk ke dalam mobil PSK itu dan menghabisi nyawanya. Setelah melihat kejadian itu, Hae-ju merasa bingung siapakah laki-laki yang terlebih dahulu menyelesaikan tugasnya. Keesokan harinya warga dihebohkan dengan 2 mayat tersebut. Dae-yong lalu bertanya-tanya pada 2 detektif itu, mengapa kejadian itu bisa terjadi padahal mereka berdua ada di lokasi kejadian.
Dae-yong pun menaruh curiga jika pelakunya merupakan Ki-bum. Namun kedua detektif itu mengatakan jika Ki-bum tak meninggalkan hotel sama sekali dan mereka sudah memastikan rekaman CCTV. Namun Dae-yong lantas meminta daftar urutan siaran televisi dan radio dan meminta Ki-bum dibawa ke kantor polisi sekarang juga. Setelah dibawa ke kantor polisi, di sana ia pun ditanyai mengenai siaran televisi semalam dan dia pun bisa menjawabnya. Sehingga dipastikan memang benar bukan dialah pelakunya. Karena penasaran siapa informan yang melaporkannya, Ki-bum pun lalu bertanya siapakah identitas dari informan yang memberikan informasi pada kepolisian saat itu. Tentu saja di sana Dae-yong tak akan pernah mau memberitahu siapa orang tersebut. Saat akan keluar dari kantor polisi, Ki-bum tak sengaja menabrak Hae-ju dan membantunya untuk berdiri. Hal itu pun membuat Hae-ju merasa jijik karena tangannya disentuh oleh pembunuh sang ayah. Kini ia pun menggambar hotel tempat Ki-bum menginap. Hae-ju pun lalu pergi melihat sang ibu. Dari kejauhan Hae-ju melihat sang ibu kembali dipukuli oleh suaminya. Sehingga saat suami ibunya keluar, Hae-ju yang sudah menunggunya pun lalu memukulnya dengan batu berkali-kali hingga akhirnya tewas. Hingga keesokan paginya warga kembali dihebohkan dengan penemuan mayat di taman, di mana ia adalah suami ibu Hae-ju. Secara kebetulan Ki-bum yang rutin jogging di pagi hari pun melihat hal tersebut. Ia lalu melihat seseorang memakai pakaian serba hitam yang mengintip dari kejauhan. Karena curiga, Ki-bum pun pergi mengejarnya. Dan ternyata orang itu adalah Hae-ju. Kini ia terlihat sedang memikirkan rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sementara itu di kamar mayat, Dae-yong kembali meyakinkan atasannya jika pelaku pembunuhannya ini pastilah seorang Ki-bum. Karena setelah kebebasannya sudah ada 3 nyawa melayang dengan cara pembunuhan yang sama. Namun atasannya mengatakan dan mengingatkan jika mereka tak bisa sembarangan menuduh tanpa bukti yang pasti. Kita pun akan beralih dengan seorang pria yang berprofesi sebagai tukang daging. Pria inilah yang bernama Jong Min-soo. 15 tahun yang lalu ia juga turut hadir di persidangan Ki-bum. Dan kini ia pun pergi menghampiri Ki-bum di hotelnya. Namun ternyata niatnya adalah untuk menghabisi Ki-bum. Ki-bum yang tengah bermain game sadar jika ada seseorang di luar kamarnya. Saat diam-diam masuk ke dalam, Min-soo tahu jika Ki-bum sudah tak ada di sana. Lalu ia pun pergi ke kamar mandi dan ya, ternyata Ki-bum sudah bersiap dengan pisaunya, tapi tak lama Dae-yong datang. Ia lalu melihat Ki-bum yang membawa pisau. Ki-bum lalu mengatakan jika ada tamu yang datang ke sana. Namun Min-soo berhasil pergi dan kabur dari hotel tersebut. Sementara itu keesokan harinya, Hae-ju pun sangat mengkhawatirkan sang ibu yang tak keluar rumah sama sekali. Sampai akhirnya ia pun masuk ke rumah ibunya yang tak dikunci. Di sana Hae-ju harus kembali melihat orang tuanya yang sudah terbujur kaku. Sementara itu di restoran, Dae-yong lalu mencari Ki-bum. Ia lalu mengusik Ki-bum yang sedang menikmati makanannya. Namun sebaliknya, Ki-bum malah memancing kemarahan Dae-yong dengan rasa bersalah yang dia miliki pada Detektif Nam. Karena ternyata dahulu Detektif Nam menggantikan tugas Dae-yong untuk mengawasi Ki-bum karena saat itu Dae-yong memiliki urusan pribadi. Sehingga Detektif Nam lah yang mengambil alih tugas Dae-yong saat itu. Karena sangat emosi, Dae-yong lalu menghajar Ki-bum hingga keluar. Dan di sana Ki-bum masih memancing emosi Dae-yong dengan mengatakan jika dirinya sengaja menghabisi Detektif Nam karena Detektif Nam pernah membuatnya marah dan emosi sama seperti apa yang dilakukan Dae-yong saat ini. Sementara itu di rumah, Hae-ju kembali mengingat pola pembunuhan yang dilakukan oleh Min-soo saat itu. Ia lalu mengumpulkan foto-foto korban dan menyimpulkan jika ada pelaku lain selain Ki-bum. Lalu siapa Jong Min-soo sebenarnya dan apa hubungannya dengan Kim Ki-bum? Kita pun akan flashback ketika Ki-bum masih remaja. Ternyata 2 orang itu merupakan sahabat dekat. Di sana Min-soo bertanya pada Ki-bum sampai kapan ia menyukai dan berpacaran dengan Yoon-jong. Di sana Ki-bum tahu jika Min-soo menyukai pacarnya sendiri. Dan ternyata 2 sekawan itu memang kejam sejak dulu karena terlihat di sana mereka sedang menguliti banyak anjing. Sehingga bisa dikatakan jika mereka berdua adalah psikopat.
yang sengaja mengincar orang-orang lemah dan menghabisi nyawa mereka tanpa rasa bersalah. Sementara itu di kantor polisi, De Jong melihat identitas dari informan yang memberitahu mengenai Ki Bum yang menghabisi kekasihnya. Dan informasi itu merupakan Jong Min-soo. De Jong pun kemudian melihat daftar panggilan Ki Bum. Di sana seluruh panggilannya menghubungi orang yang bernama Jong Min-soo. Faktanya mereka sudah dekat sejak kecil karena berada di panti asuhan yang sama. De Jong pun lalu memeriksa kasus terakhir Ki Bum, yaitu pembunuhan terhadap kekasihnya sendiri. Dan informasi itu didapatkan dari Jong Min-soo yang saat itu sebagai informan. Saat ini De Jong pun sadar dan berpikir jika Jong Min-soo merupakan selingkuhan dari kekasih Ki Bum. Dan pasti saat ini Ki Bum sedang mengincarnya. Sehingga De Jong lalu mengarahkan bawahannya untuk mengawasi mereka berdua. Dan keselamatan Jong Min-soo adalah yang utama. Di tempat lain, Hye-ju sudah mengetahui data dan alamat Jong Min-soo yang berada di meja kerja De Jong. Ia kemudian pergi ke tempat pet shop dan membeli sebuah tali anjing. Sementara itu, setelah mencoba menelpon ratusan orang yang bernama Jong Min-soo, akhirnya Ki Bum berhasil terhubung dengan orang yang ia cari selama ini. Ternyata Ki Bum berhasil mendapatkan informasi Jong Min-soo dari De Jong yang sengaja memancing Ki Bum untuk melakukan kejahatan, dan mereka pun bertemu di toko milik Min-soo. Kini Ki Bum sudah mengetahui jika Min-soo lah informannya. Ki Bum lalu mengingatkan kembali reaksi-reaksi korban yang mereka habisi bersama. Ki Bum mengatakan jika Min-soo akan mendapatkan hukuman mati tanpa diadili di pengadilan, karena dialah yang akan menghukumnya sendiri. Sementara itu, Hye-ju pergi ke rumah Min-soo dengan membawa banyak botol bekas minuman. Ia meminta agar botol-botol itu ditaruh di sana. Saat pulang, Min-soo lalu melihat rumahnya gelap dan listrik mati. Dan ternyata sudah ada Hye-ju menunggu di sana. Lalu, yang terjadi adalah Min-soo akhirnya tewas mengenaskan akibat distrom dan terjatuh di serpihan-serpihan botol kaca itu. 배기를 좋아하는 너 당신이 보조였겠네. Di kamarnya setelah mandi, Ki Bum lalu merebahkan badannya di kasur. Tiba-tiba ia merasa ada yang tak beres. Saat bangun dan membuka selimut, ia pun terkejut ada mayat Min-soo yang terbungkus dengan leher yang diikat dengan tali anjing. Tak lama dari belakang, ia lalu ditusuk dan dilumpuhkan sementara oleh Hye-ju. Dengan posisi membelakangi Hye-ju, ia pun lalu bertanya siapakah Hye-ju sebenarnya. Dan jawaban Hye-ju adalah ia merupakan seseorang yang sudah lama menantikan Ki Bum selama ini. Semua ini sengaja dilakukan Hye-ju untuk menjebak Ki Bum agar Ki Bum tertangkap basah menghabisi nyawa Min-soo dan kembali ditangkap oleh polisi. Tak lama suara sirene polisi membuat Ki Bum terbangun dari pingsannya dan berhasil pergi sebelum polisi datang. Kini polisi melihat mayat Min-soo ada di sana dan De Jong mengetahui jika posisi Ki Bum masih dalam hotel sehingga ia pun mengerahkan para petugas menggeledah semua kamar. Ketika masuk ke kamar hotel satu persatu, detektif Cha dikejutkan lagi karena lagi dan lagi ada korban dari Ki Bum. Sedangkan di dalam ambulans seorang wanita terlihat kesakitan dan ketakutan. Petugas pun berusaha menanyakan nama dari wanita itu. Sementara di hotel saat duduk, De Jong tiba-tiba melihat aliran darah dan saat dibuka ternyata ada seorang laki-laki yang tewas di sana. Kembali lagi ke ambulans, ternyata Ki Bum berhasil mengelabui para petugas kesehatan, seolah menjadi korban dan kekasih dari wanita itu. Ia lalu mengancam wanita tersebut agar diam dan memukul petugas tersebut. Si wanita lalu memohon pada Ki Bum, tapi ternyata wanita itu sudah melihat wajah Ki Bum. Mau tak mau, ia pun harus menghabisi wanita yang tak bersalah itu. Keesokan harinya, kepala kepolisian pun marah besar atas kejadian ini karena semakin banyak korban yang berjatuhan akibat ulah dari Ki Bum, sehingga para polisi dan detektif dianggap tak becus menghadapi Ki Bum. Di rumahnya kini Hye-ju mereservasi sebuah tiket pertunjukan orkestra favoritnya. Ia berharap di hari pertunjukan itu Ki Bum sudah tertangkap karena kini ia sudah mempersiapkan pakaian dan make up untuk hadir ke acara tersebut. Sementara itu di kediaman Min-soo, kini Ki Bum sangat marah besar karena Hye-ju sudah berani menyentuh mangsanya. Sedangkan di kantor polisi mereka sudah menyebarkan informasi mengenai Ki Bum yang kini menjadi buronan. Dan imbalan untuk mereka yang melihat Ki Bum dan melaporkan pun sudah disiapkan oleh pihak kepolisian. Tak lama seorang petugas pun melaporkan jika Ki Bum bukanlah pembunuh Jong Min-soo. Karena dilihat dari segi luka Ki Bum dan waktu kematian Min-soo sama sekali tak cocok.
Dalam penyamarannya, Ki-bum mengetahui jika ia tengah menjadi buronan. Ia pun lalu menghubungi seorang jurnalis dan akan memberikan suatu informasi serta pengakuan. Sementara itu, kini Hee-ju tengah merajut shell dan siap untuk mengirimnya pada keluarga korban pembunuhan 15 tahun yang lalu. Saat akan mengirimnya di kantor pos, ia lalu melihat koran. Hee-ju membaca jika Ki-bum akan menyerahkan diri ke kantor polisi dan bersikeras menyatakan kalau dirinya sama sekali tak bersalah. Kini pihak kepolisian dibuat pusing 7 keliling. Mereka tak bisa menangkap Ki-bum begitu saja karena Ki-bum yang menyatakan dirinya tak bersalah sama sekali. Dan kepolisian juga tak memiliki bukti yang kuat untuk menangkap Ki-bum. Sepulangnya dari kantor pos, Hee-ju lalu membawa makanan dan minuman untuk Dae-yong karena ia tahu kalau pamannya belum makan apapun sejak pagi tadi. Hee-ju pun lalu memberikan semangat pada pamannya untuk menghadapi kasus ini. Dia pun mengatakan satu-satunya alasan iblis bisa menang adalah karena orang baik selalu diam dan tak melakukan apa-apa. Tentu kata-kata itu pun menjadi pengingat bagi Dae-yong. Di lain tempat, Ki-bum sedang menghitung jumlah orang yang ia habisi bersama Min-soo selama ini dan mana yang ia habisi sendiri. Tapi ada satu kematian yang tak ia tahu siapa pembunuhnya, yaitu mayat yang ia lihat saat olahraga di taman pagi itu. Dia pun lalu mengingat kembali suara Hee-ju yang tak sempat ia lihat wajahnya. Ki-bum pun lalu memperkirakan usia Hee-ju. Ia lalu berpikir bahwa wanita itu adalah pelakunya dan sengaja menjebaknya. Hee-ju pun lalu sedang menyendiri, ia pun mendengar musik sembari mengingat kenangan manis bersama ayahnya. Hee-ju sangat mengingat bagaimana sang ayah mengurusnya dengan baik setelah bercerai dengan ibunya dan percakapan mengenai PR Hee-ju. Di sana Hee-ju lalu mengatakan jika PR terakhirnya kali ini sangatlah berat, tapi ia harus tetap menyelesaikannya. Sedangkan di warnet, Ki-bum lalu ditegur oleh pemiliknya. Ia dilarang untuk merokok di dalam ruangan karena banyak siswa di sana. Tapi teguran itu ternyata tak digubris oleh Ki-bum karena takut akhirnya si penjaga tadi pun pergi. Tapi dia pun teringat dan melihat selebaran yang disebar oleh pihak kepolisian. Mengetahui ada buronan di warnetnya, ia pun lalu menghubungi nomor yang ada di sana dan terhubung langsung dengan detektif Cha. Sementara itu, Ki-bum ternyata mencari informasi mengenai mayat di taman. Ia lalu tahu jika mayat itu merupakan suami dari mantan istri detektif Nam yang ia bunuh saat itu. Dan istrinya juga bunuh diri setelah kematian sang suami. Dalam artikel itu juga menyebutkan jika detektif Nam memiliki seorang putri. Sehingga Ki-bum kini sekarang sudah tahu jika Hee-ju lah yang menghabisi ajusi itu. Sementara itu di kantor polisi, Hee-ju sedang menggambar sebuah taman. Di sana ada gambar seorang pria yang berdiri sembari melihat ayunan dengan sebuah rantai anjing tergantung di sana. Sedangkan kini Dae-yong dan bawahannya lalu mencari Ki-bum ke warnet dan dengan segera meminta semua untuk berdiri ke tembok. Setelah mencari-cari, Dae-yong kemudian melihat bayangan Ki-bum dari pintu kaca itu. Dan akhirnya terjadilah keributan di sana. Tapi sayangnya Ki-bum berhasil lolos dan menusuk detektif Cha lalu pergi menggunakan mobil tersebut. Dae-yong lalu menghubungi rekan lainnya untuk melacak mobilnya sendiri. Kini kepolisian pun memeriksa satu persatu mobil yang melintas dan meminta seluruh agen kurir dan lain-lainnya turut diperiksa. Namun ternyata mobil Dae-yong kini memasuki kantor polisi. Saat Hee-ju akan pulang, ia kembali melihat Ki-bum yang berhasil masuk ke sana. Ki-bum lalu pergi ke ruang informasi. Di sana ada satu petugas. Ia lalu mengaku jika dirinya adalah detektif Cha dan menyelidiki seseorang sehingga ia meminta data kasus dari detektif Nam 15 tahun yang lalu. Namun karena petugas itu baru di sana, ia pun tak begitu mengenal para detektif dan tak begitu mengetahui mengenai kasus tersebut. Tapi ia langsung teringat dengan Hee-ju dan memberitahu jika Nam Hee-ju juga bekerja di sana. Ia merupakan anak dari detektif Nam. Ki-bum pun lalu teringat jika ia pernah secara tak sengaja menabrak Hee-ju dan mengingat wajahnya kembali. Sehingga ia lalu meminta alamat Hee-ju pada petugas itu. Sementara itu Hee-ju kembali mampir ke pet shop untuk membeli tali anjing. Sedangkan Ki-bum dengan santainya melenggang pergi dari kantor polisi. Ketua mereka pun dibuat semakin kesal karena mobil yang mereka cari-cari ternyata ada di kantor polisi sendiri. Dan detektif Cha sudah dibawa ke rumah sakit. Dae-yong pun sangat kesal mengapa petugas di pintu masuk membiarkannya pergi begitu saja. Namun detektif Yu lalu mengatakan jika mereka tidak tahu mengenai misi mereka saat ini karena mereka hanyalah petugas yang menjaga pintu saja.
Sementara itu di rumahnya, Heju kembali menyimpan dress dan make up yang akan dia kenakan saat menonton pertunjukan. Ia lalu melihat catatan-catatan kehidupan yang dia tulis dan mengambil salah satu catatan yang mengatakan, mereka yang bertarung dengan melawan monster harus selalu ingat dan waspada supaya dirinya tak berubah menjadi monster itu sendiri. Namun Heju memutuskan untuk menjadi monster atau orang jahat agar bisa membalas lawannya yang juga sangat jahat. Kini ia pun sudah bersiap dan menggunakan shawl berwarna pink. Sedangkan Ki-bum juga sudah mengetahui rumah Heju. Saat memencet bel rumahnya, tiba-tiba lampu padam. Dan di sanalah Heju lalu muncul dan menusuknya. Heju mengatakan jika Ki-bum sudah membunuh ayahnya sehingga ia sudah menunggu Ki-bum selama 15 tahun untuk membalasnya. Sedangkan kepolisian juga sudah mengetahui jika Ki-bum kini sedang mencari Heju ke rumahnya, sehingga mereka lalu bergegas menuju ke sana. Sementara itu, Heju lalu berhasil melarikan diri. Ia pun terus berlari menuju taman. Ia lalu menelpon Deong dan memberitahu keberadaannya. Ketika Ki-bum kembali menangkap Heju, ia pun memasukkan kepala Heju ke dalam air. Heju lalu mengambil batu dan menghantam Ki-bum. Sehingga dengan sisa tenaganya, Heju lalu berlari ke taman disusul oleh Ki-bum. Heju lalu melempar syalnya pada Ki-bum dan menyuruhnya untuk memberikan syal itu pada Deong. Heju lalu mengatakan inilah saatnya mereka mendapatkan hukuman mereka masing-masing. Heju kemudian memasang rantai anjing yang menggantung pada lehernya dan mengatakan jika PR terakhirnya sudah selesai. Ki-bum dengan bingung menatap Heju yang terus berayun. Heju lalu mengatakan jika Ki-bum lah yang membunuh semuanya termasuk Heju sendiri. Sementara itu tak lama polisi pun tiba di lokasi dan terus berlari mencari taman tersebut. Tapi sayang Heju melepas pegangan dari ayunan itu hingga akhirnya ia tergantung. Tentu saja di sana mereka mengira jika Ki-bum lah yang melakukan itu pada Heju. Singkat cerita, Ki-bum akhirnya disidang kembali dan dapat dilihat para peserta sidang kali ini memakai syal merah muda pemberian dari Heju untuk para korban 15 tahun yang lalu sebagai bentuk penghormatan mereka untuk Nam Heju. Dan pada persidangan ini, hakim menjatuhkan hukuman mati pada Kim Ki-bum atas 7 kasus pembunuhan dan terbukti bersalah. Hal itu membuat semua orang lega karena Kim Ki-bum akhirnya mendapat hukuman yang pantas untuknya. Deong lalu mengawal Ki-bum ke penjara. Sepulang dari sana, ia lalu pergi ke rumah Heju dan terkejut mengetahui apa yang ada di sana. Deong pun lalu tersadar jika ternyata Nam Heju selama ini sudah merencanakannya dengan matang dan bagaimana perjuangan Heju selama ini sendirian. Ia tak tahu jika Heju selama ini berjuang mendapatkan keadilan untuk sang ayah dan para korban 15 tahun yang lalu, hingga ia mengorbankan nyawanya sendiri untuk mendapatkan keadilan itu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini, klik subscribe, komen, dan like. Thank you.